Halo, annyeonghaseyo. Jnan Yogiimnida. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Korea. Seperti yang kita tahu, Korea adalah tempat di mana harapan buat para TKI untuk mendapat pekerjaan yang lebih layak. Dan untuk bisa ke sana, kita biasanya harus mengikuti kursus di lembaga pelatihan bahasa Korea. Itu kurang lebih 3 bulan. Dan kalau kita tidak bisa mandiri atau kita tidak bisa memanage waktu kita, mungkin kita akan tidak bisa mengikuti tes, karena sekarang tes bahasa Korea itu lebih susah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu, di sini kita belajar bahasa Korea secara mandiri. Di samping kita belajar di lembaga pelatihan, kita bisa memantapkannya di rumah. Karena di LPK itu tiap hari belajarnya dari pagi sampai sore. Itu tiap hari. Mungkin bagi yang jenuh dengan situasi seperti itu, mungkin pengennya belajar di rumah. Ditambah mood kita kadang nggak tiap hari pengen belajar, apalagi umur-umur kita di angka 20 ke atas. Biasanya yang sudah punya pekerjaan, ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar, mereka banget ke Korea. Atau mungkin yang baru lulus sekolah pun juga mereka ingin berangkat ke Korea, cuman balik lagi ke diri masing-masing, karena untuk belajar itu sulit, apalagi belajarnya lebih dari 5 jam. Karena untuk mengejar deadline waktu, kita harus bisa belajar bahasa Korea dan menghafalkan kosakata itu minimal 3.000 kosakata. Ya, 3.000 kosakata, ditambah kita harus bisa susunan katanya, karena nanti kita bahas di buku standar bahasa Korea EPSOP ini, setelah saya menjelaskan gambaran tentang bahasa Korea. Di sini kita belajar bukan tentang dasarnya, ya, tapi di sini kita belajar tentang susunan kata dan lain sebagainya. Karena Hangul sudah dipelajari sebelumnya oleh kalian sendiri. Dasarnya kalian harus bisa dulu. Kalau dasar sudah bisa, insya Allah kalian bisa ngikutin EPS topik ini secara mandiri. Oke, kita mulai saja ya. Saya akan menuntun kalian sedikit pemahaman tentang bahasa Korea. Oke, kita mulai saja. Ini adalah kita belajar tentang tata bahasa Korea ya. Yang terdiri dari satu adalah susunan kata. Kita belajar tentang susunan kata dulu. Seperti yang kita tahu, susunan kata bahasa Indonesia dan bahasa Korea itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena negaranya berbeda, aturannya juga berbeda. Contoh, seperti yang kita tahu dulu kita belajar bahasa Indonesia itu strukturnya apa? Subjek, predikat, dan objek. Ya, itu di bahasa Indonesia. Ya, yang kalian sudah pelajari dari SD sampai SMA. Nah, di bahasa Korea itu tinggal dibalik saja. Ya, struktur bahasanya itu subjek dulu. Setelah subjek itu objek. Nah, setelah objek baru predikat. Itu dibalik. Contoh, ini ada simbol BI. BI itu adalah bahasa Indonesia.
contoh dalam kalimat, saya minum kopi, ya. Subjeknya saya, minumnya predikat, kopinya objek, ya. Nah, BK itu simbol bahasa Korea. Menurut kalian apa? Yes, betul sekali. Saya kopi minum, dibalik. Kalau bahasa Indonesia, saya minum kopi, sayanya tetap sebagai subjek. Nah, minumnya diganti menjadi kopi, kopinya diganti menjadi minum, dibalik saja. Mudah bukan? Oke, next kita belajar lagi tentang hal yang lain. Nah, kita belajar tentang kata sifat yang menerangkan cantik. Itu muncul di belakang kata ganti atau kata benda yang diterangkan anak. Sedangkan bahasa Korea adalah kebalikannya. Contoh, di bahasa Indonesia kata benda plus kata sifat. Contohnya anak cantik, ya. Di bahasa Korea itu dibalik, ya. Bagi kalian yang sudah bisa membaca Hangul, membaca bahasa Korea, ini tulisnya seperti ini. Yoben ai, yobennya cantik, ai-nya anak. Seperti itu. Bisa dipahami? Lanjut lagi ya. Dalam bahasa Indonesia, kata yang melekat pada kata benda dan digunakan menerangkan waktu, ya, dan tempat terletak di depan kata benda. Seperti ini contohnya. Bahasa Indonesianya preposisi plus kata benda. Contoh, di rumah. Seperti yang kita tahu ya, kalau membuat kalimat dalam bahasa Indonesia, itu kata di rumah itu sebagai keterangan tempat. Dan letaknya itu di paling belakang, ya. Nah, di bahasa Korea tinggal dibalik saja. Rumah di. Nah, rumahnya apa bahasa Koreanya? Bahasa Korea rumah adalah 집. Nah, bahasa Koreanya di adalah eso. Jadi dibacanya 집에서. Oke? Is that clear for you? Jelas?